Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar buat teman-teman pejuang NIP dimanapun kalian berada? Jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi yaitu mengenai penentu kelolosan P3K Guru tahun 2021. Baik itu di ujian seleksi P3K tahap pertama, tahap kedua maupun di tahap yang ketiga. Untuk penentu kelolosan dan juga pengolahan nilai ini sudah diatur dalam Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021 teman-teman. Yang mana guru honorer dinyatakan lolos jika dia memenuhi nilai ambang batas ataupun passing grade dan juga berperingkat terbaik. Nah, jadi seperti itu teman-teman berdasarkan Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021. Kemudian di sini ada salah satu contoh sekolah teman-teman yaitu di SD NOA, yang mana di SD NOA ini hanya membuka satu formasi. Sedangkan guru honorer yang mengajar di SD NOA tersebut ini ada 3 teman-teman, yaitu guru honorer A, guru honorer B, dan juga guru honorer C. Dan ketiganya ini linear teman-teman dengan formasi yang dibutuhkan di SDN NOA tersebut. Nah, berdasarkan aturan Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021, apabila di tempat pelamar mengajar ini membuka formasi yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan ataupun sertifikat pendidik yang dimiliki, maka guru honorer tersebut wajib mendaftar di sekolah induknya tersebut. Nah, jadi ketiga guru honorer ini berdasarkan Permen Pan RB tersebut, ini wajib mendaftar di sekolah induknya teman-teman, yaitu di SD NOA, karena kualifikasi pendidikan yang dimiliki ini sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Jadi seperti itu. Dan ketiga guru honorer ini posisinya tidak mengunci teman-teman, karena jumlah formasi yang dibutuhkan dengan guru honorer yang mengajar di sekolah tersebut ini lebih banyak guru honorernya teman-teman ketimbang formasinya. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah ketiga guru honorer ini mendaftar di sekolah induknya yaitu di SD NOA, dan selanjutnya ketiga guru honorer ini akan mengikuti ujian seleksi P3K tahap pertama teman-teman. Dan setelah mengikuti ujian seleksi P3K tahap pertama dan diketahui hasilnya seperti ini teman-teman. Kita lihat di sini. Nah, ini dia teman-teman, misalkan ini adalah hasil dari ujian seleksi P3K tahap pertama teman-teman di SD NOA. Kita lihat di sini pelamar A. Nah, pelamar A ini di kompetensi teknis mendapat nilai 300. Kemudian penjumlahan antara kompetensi manajerial dan sosiokultural ini mendapat nilai 150. Kemudian di tes wawancara ini mendapat 35 poin. Dan nilai akhir yang didapat ini adalah 485. Dan keterangannya ini dinyatakan lolos passing grade. Nah, jadi si A ini dinyatakan lolos passing grade. Kemudian guru honorer yang kedua yaitu guru honorer B, ternyata nilai kompetensi teknisnya yaitu mendapat nilai 300 dan penjumlahan antara manajerial dan sosiokultural ini mendapat 160 dan tes wawancara ini mendapat 25 poin dan hasil akhir yang didapat ini adalah 485 dan keterangannya ini juga dinyatakan lolos passing grade teman-teman. Kemudian selanjutnya yaitu guru honorer yang ketiga yaitu guru honorer C, yang mana guru honorer C ini di kompetensi teknis mendapat nilai 200, kemudian penjumlahan kompetensi manajerial dan sosiokultural ini mendapat 100 dan di tes wawancara ini mendapat nilai 10 dan hasil akhir yang didapat ini adalah 310 dan keterangannya dinyatakan tidak lolos passing grade. Nah, jadi jika sudah dinyatakan tidak lolos passing grade, berarti guru honorer C ini sudah tidak lolos di ujian seleksi P3K tahap pertama, teman-teman. Jadi dia bisa mengikuti ujian di seleksi P3K tahap yang kedua. Jadi seperti itu. Kemudian kita lihat di SD NOA, teman-teman, yang mana di SD NOA ini hanya membuka satu formasi dan ada 3 guru honorer yang mengajar di SDN NOA tersebut. Dan satu guru honorer tersebut ternyata tidak lolos passing grade teman-teman, yaitu guru honorer C ini dinyatakan tidak lolos passing grade. Nah, kita coret yang guru honorer C karena sudah tidak lolos di ujian seleksi P3K tahap pertama. Nah, jadi sekarang tinggal guru honorer A dan juga guru honorer B yang sama-sama lolos passing grade. Nah, berdasarkan aturan Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021, pelamar dinyatakan lolos jika yang pertama dia memenuhi nilai ambang batas ataupun lolos passing grade dan yang kedua dia berperingkat terbaik. Kemudian kita lihat guru honorer A dan guru honorer B ternyata ini sama-sama lolos passing grade teman-teman. Nah, jadi syarat pertama lolos passing grade atau memenuhi nilai ambang batas ini sudah dipenuhi yaitu sama-sama lolos passing grade. Kemudian selanjutnya syarat yang kedua yaitu berperingkat terbaik. Nah, kita lihat teman-teman nilai akhir yang didapat dari guru honorer A dan juga guru honorer B. Kita lihat
Nah, ternyata nilai akhirnya ini juga sama teman-teman, yaitu sama-sama 485. Nah, berdasarkan aturan Permenpan RB, jika nilai akhir sama seperti ini, maka selanjutnya ditentukan oleh nilai kompetensi teknis yang paling tinggi. Nah, sekarang kita lihat teman-teman, nilai kompetensi teknis yang paling tinggi dari guru honorer A dan juga guru honorer B. Kita lihat teman-teman, kompetensi teknis guru honorer A 300 dan guru honorer B juga 300. Nah, jadi juga sama teman-teman, sama-sama 300. Nah, jika masih sama juga, maka selanjutnya ditentukan oleh nilai yang paling tinggi antara penjumlahan kompetensi manajerial dan sosiokultural. Nah, kita lihat teman-teman, penjumlahan antara kompetensi manajerial dan sosiokultural mana nilai yang paling tinggi. Kita lihat teman-teman, guru honorer A ini mendapat 150. Kemudian guru honorer B mendapat 160. Nah, jadi guru honorer B ini lebih tinggi teman di penjumlahan manajerial dan sosiokultural, yaitu mendapat 160. Nah, jadi otomatis guru honorer B inilah yang akan lolos di SDN NOA tersebut teman-teman. Jadi guru honorer B ini akan mengisi satu formasi di SDN NOA tersebut. Jadi yang dinyatakan lolos ini adalah guru honorer B. Kemudian untuk guru honorer A, karena dia kalah rankingan di ujian seleksi P3K tahap pertama, maka dia dinyatakan tidak lolos teman-teman. Jadi guru honorer A ini dinyatakan tidak lolos di ujian seleksi P3K tahap pertama, walaupun dia lolos passing grade, yaitu dia kalah rankingan dengan guru honorer B. Nah, jadi kita coret yang A karena dia kalah rankingan. Nah, guru honorer A ini berhak mengikuti ujian di seleksi P3K tahap yang kedua. Jadi seperti itu. Dan untuk ujian di seleksi P3K tahap yang kedua, nilai passing grade yang sudah didapat ini, yaitu nilai 485 ini yang sudah didapat di ujian seleksi P3K tahap pertama, ini nantinya bisa digunakan di ujian seleksi P3K tahap yang kedua teman-teman. Jadi nanti diambil nilai yang terbaik. Nanti ketika guru honorer A ini mengikuti ujian di seleksi P3K tahap kedua dan ternyata nilainya ini lebih kecil, yaitu misalkan nilainya mendapat 300, maka yang digunakan adalah nilai yang 485 teman-teman, yaitu nilai yang di kompetensi P3K tahap yang pertama. Nah, jadi nanti diambil mana nilai yang terbaik antara kompetensi P3K tahap pertama dan kedua. Dan nilai yang terbaik dialah yang digunakan. Jadi seperti itu teman-teman, jika lolos passing grade di ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Kemudian untuk sheet C, karena sheet C ini tidak lolos passing grade, maka nilai yang sudah didapat di ujian seleksi P3K tahap yang pertama ini sudah tidak bisa digunakan di ujian seleksi P3K tahap kedua teman-teman, karena dia tidak lolos passing grade. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk penentuan kelolosan ujian seleksi P3K di tahap pertama, kedua, dan ketiga. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.